minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustazah, dan seluruh pimpinan Majelis Taklim yang pagi hari ini berkesempatan hadir dari Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, wonten? Alhamdulillah. Dan dari Majelis Taklim Rodotul Ilmi tentunya sebagai tuan rumah. Ya. Ada ke Rodotul Ilmi? Semuanya. Dan juga dari Majelis Taklim yang lain, ya. Nah, itu dari Majelis Taklim Istiqomah itu sudah datang, ketuanya langsung Bunda Lia, ya. Dan teman-temannya yang lain, monggo. Serta bunda-bunda sekalian, seluruh anggota Majelis Taklim dari Majelis Taklim yang manapun, khususnya dari Rodotul Ilmi, yang insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini, bunda-bunda sekalian? Alhamdulillah, sehat ya. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi yang dikemas dengan acara halal bihalal. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Budak-budak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa di sini yang ingin dilapangkan rizkinya? Wah, semuanya ternyata. Siapa di sini yang ingin dipanjangkan umurnya? Wah, luar biasa ternyata semuanya. Dan siapa di sini yang ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, semuanya. Ternyata keinginan panjenengan, keinginan kita semua yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dimasukkan surganya, itu salah satu caranya adalah kegiatan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu menjalin silaturahmi. Dan ini Kanjeng Nabi yang mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man ahabba ayyubsadallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Niku hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Jadi orang yang suka menjalin silaturahmi atau silaturahim, tapi mohon maaf, sebetulnya istilah silaturahmi atau silaturahim itu untuk persaudaraan yang ada hubungan nasab sebetulnya, gitu ya. Kalau persaudaraan yang tidak ada hubungan nasab itu namanya ukhuwah. Ya. Tapi karena sudah menjadi istilah umum, ya, karena sudah menjadi istilah umum, ya, maka tidak apa-apalah kita gunakan ya silaturahmi atau silaturahim. Ya. Sekali lagi, kembali lagi. Jadi yang mengatakan bahwa silaturahim itu melapangkan rizki dan memanjangkan umur, niku Kanjeng Nabi. Ya, dalam hadis tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Kemudian kalau pengen masuk surga, salah satu caranya juga dengan silaturahim. Itu juga Kanjeng Nabi yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kita lihat hadisnya. Kanjeng Nabi memerintahkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah kedamaian. Saling bertegur sapalah. Gitu ya. Saling mengucapkan salamlah. Ya. Jangan seperti orang Indramayu. Ya. Saya dari Indramayu, Bu. Ya. Kadang-kadang gara-gara beda kelompok, kalau papasan itu tidak mau tersenyum. Tidak mau saling menyapa. Ya. Saling menyapa kalau hanya dari kelompoknya saja. Tapi di Kediri saya tidak menemukan itu. Buktinya, dalam setiap kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh majlis ta'lim apapun, tidak hanya dari kelompoknya yang datang dan diundang, tapi dari kelompok yang lain pun datang dan diundang. Nggih napa nggih? Itu namanya afsyus salam. Menyebarkan salam, kedamaian, kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya apa kata Rasulullah? Wa at'imut ta'am. Ya. Berikanlah makanan. Nah, itu sudah ada ya. Monggo. Nah, sambil dinikmati. Sudah ada makannya. Berilah makanan. Yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham. Sambunglah rahim. Artinya sambunglah silaturahim. Sambunglah persaudaraan. Ya. Terkait dengan perintah sambunglah persaudaraan, nanti ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. La yadkhulul jannah qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, kembali ke hadis ini. Dari Imam Tirmidzi tadi. Kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Yang kedua apa tadi? Berikanlah makanan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Nah, satu lagi ditambah kata Rasulullah, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat yang lain sedang tidur. Ya, ini tambahannya gitu ya. Dan alhamdulillah kita selama bulan Ramadan itu kan selalu ya, tentu bagi yang tidak berhalangan untuk sholat gitu ya. Karena kan setiap malam kita pasti bangun untuk makan sahur. Nah, ini usahakan ya. Di luar bulan Ramadan tetap kita istiqomahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya wasallu billaili wan nasu niyam. Kalau kita sudah melakukan 4 hal itu, apa kata Rasulullah? Tadkhulu al-jannata bisalam. Maka nanti kalian akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Ya, jadi kalau kita menjalin silaturahim, maka yang bisa kita dapatkan apa kata Rasulullah? Dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan dimasukkan surga dengan selamat. Pengen apa mboten? Pengen ya? Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah bagaimana caranya menjaga silaturahim tadi. Bagaimana caranya menjaga ukhuwah atau persaudaraan yang sudah kita bangun ini. Ini kan harus kita bangun. Ya. Harus kita bangun dan harus kita jaga. Ya. Jangan sampai kita sudah membangun tapi tidak menjaga. Ya. Akhirnya terjadi ya, perpecahan dalam persaudaraan. Jadi kita sudah membangunnya sedemikian rupa. Ya, dan kita doakan ya, sebagai salah satu as-sabiqunal awwalun dakwah ummahat khususnya di kota Kediri dan sekitarnya. Ya, Ustaz Zari ini ya, Masya Allah. Ya, itu sebagai salah satu as-sabiqunal awwalun ya, berdakwah di ummah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Diterima seluruh jeripaya dakwah dan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melanjutkan estafet dakwah yang dilakukan oleh beliau sampai datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi. Ukhuwah yang sudah kita bangun sedemikian rupa, ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jangan malah dirusak. Bagaimana cara menjaga ukhuwah atau silaturahim? Yang pertama, sebagaimana Allah memerintahkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Apa perintah Allah pada Kanjeng Nabi? Sabar. Ya. Saat berjamaah itu harus sabar. Namanya orang berkumpul
dengan isi kepala yang berbeda. Kan begitu ya? Dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Maka agar persaudaraan, silaturahim, perkumpulan, jamaah, itu bisa tetap bertahan, salah satu yang harus dilakukan adalah sabar. Jangan gampang nesu. Ya, jangan gampang tersinggung. Jangan gampang emosi. Sabar. Ya. Nabi diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Ya. Ayatnya ayat berapa? Jangan cek. Tapi ayatnya sangat terkenal. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, kata Allah. Itu kepada kanjeng Nabi. Sabarkan dirimu, wahai Muhammad. Ma'alladzina, ketika bersama dengan orang-orang yad'una, yang berdakwah, yang menyeru rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashiyyi, yang di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajha, yang mengharap hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal Nabi dengan para sahabat, ya, disuruh bersabar. Ya. Kita pun sama dengan orang-orang yang sama-sama aktif di dunia dakwah, aktif dalam dunia sosial dan kebaikan. Itu harus sabar. Ya, jangan gampang nesu, begitu ya. Apalagi kita mengingat dalam surah Ali Imran 134. Ya. Ali Imran 134, masih ingat? Salah satu ciri dan syarat atau kriteria orang bertakwa yang masuk surga adalah wal kadhiminal ghair, orang yang bisa menahan amarah. Gak gampang nesu, ya. Jangan-jangan titik-titik mutungi, titik-titik ngambek, jangan. Sabar, kan begitu ya. Namanya juga kita kumpul dengan manusia. Manusia itu makhluknya Gusti Allah yang memang punya dua potensi. Ada potensi melakukan kebaikan dan tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Saya jadi teringat, saya pernah punya teman itu, Bu. Ya. Tidak pernah betah menetap di satu komunitas. Kalau dia konteksnya karena kehidupan bermasyarakat, ya, tidak pernah betah menetap di satu komplek perumahan, bahkan tidak pernah betah menetap di satu tempat kerja. Ya. Senangnya pindah-pindah. Saya tanya, kenapa kok jenengan kok nggak pernah betah menetap di satu tempat? Dia cerita, saya ketika tinggal di perumahan ini, orangnya nggak ada yang asik. Loh kenapa? Dia sebutkan semua tetangganya gitu. Si ini sifatnya begini, si ini sifatnya begini, si ini sifatnya begini. Nggak ada yang asik. Di tempat kerja, kenapa juga? Jangan kok nggak pernah betah. Sama, ternyata teman kerja saya waktu kerja di sini, orangnya begini, begini. Semua diceritakan keburukannya. Akhirnya saya membuat kesimpulan. Sebetulnya yang tidak asik itu bukan mereka. Jenengannya yang nggak asik. Begitu ya. Jenengannya yang nggak asik. Jadi kalau kita tidak pernah betah menetap di satu komunitas, tidak pernah betah menetap di satu tempat, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kitanya yang bermasalah. Karena mohon maaf, bahagia itu adanya di dalam hati diri sendiri. Bahagia itu bukan pada sesuatu yang di luar diri kita, tapi bahagia itu adanya di sini. Makanya kalau kita menemukan masalah, jangan mencari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Nah, begitu ya. Kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Kita sering kan nyari jalannya kan keluar gitu ya. Cari jalannya itu ke dalam, gitu ya. Introspeksi. Jangan-jangan kitanya yang gak asik, kan begitu ya. Kitanya yang reaktif. Kitanya yang gampang tersinggung, kitanya yang gampang mutungi, kitanya yang tidak bisa beradaptasi, kitanya yang tidak bisa berkolaborasi, kitanya yang tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Saya bilang ke teman saya, jenengan itu berharap hidup di lingkungan malaikat sebenarnya. Malaikat itu kan nggak pernah berbuat salah, gini apa gini? Nah sementara jenengan itu hidup di lingkungan manusia. Kata Allah apa? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada setiap jiwa fujuruha, potensi melakukan kesalahan. Wa taqwaha, dan potensi melakukan takwa atau kebaikan. Surat apa nih?
Al-Quran, oh ya betul, Al-Quran. Oh, Asy-Syams ya, Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama dhahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa kita manusia itu punya dua potensi. Bisa melakukan kebaikan dan tidak menutup kemungkinan melakukan keburukan. Kembali lagi nggih. Bagaimana cara merawat ukhuwah atau persaudaraan? Yang pertama apa? Sabar ya, jangan gampang nesu, jangan reaktif. Jangan seperti orang Indramayu. Kalau sedikit saja disinggung, sedikit saja disindir, padahal singgungan dan sindirannya untuk kebaikannya, langsung seperti teko. Gitu ya. Tampangnya langsung tampang bimoli, bimir monyong 5 cm. Langsung manyun kan begitu ya. Opo. Sampai iku ngerti opo. Aku iki. Wah, begitu. Itu orang Indramayu ya. Kediri wonten apa mboten Kang Otan? Oh, ndak ada nih. Suwahe sedanten iki. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya. Sabar saat berjamaah. Yang kedua yang bisa menjaga ukhuwah atau persaudaraan itu adalah husnudzon. Ya, berprasangka baik. Ya. Jangan gampang menduga-duga. Kita WA. Sudah WA, ditunggu semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, nggak dibalas-balas. Langsung muncul negative thinking. Iki jane niat temenan apa gak tuh? Niat koncoan apa gak tuh? WA ket mau kok diwoco-woco. Ternyata setelah itu, wah sudah warna biru, sudah dibaca. Tapi kok nggak dibales-bales itu ya? Iki nyapo tuh aslinya iki? Iki masalahnya apa tuh? Nah, ini namanya sudah bersuudzon. Bisa jadi HP-nya dipegang cucunya. Kan begitu ya? Bisa jadi HP-nya dipegang anaknya yang masih kecil. Kan tidak bentuk kemungkinan. Karena anak-anak kita kalau pegang HP kita, ada WA masuk, ya kadang-kadang dibuka. Tapi kan tidak dibaca, tidak disampaikan, tidak dibalas. Kan begitu ya? Dia asik kembali lagi main game. Kan begitu ya? Ya. Jadi kalau WA kita tidak langsung dibaca, tidak langsung dibalas, harus husnudzon. Bisa jadi, oh lagi digawe dolanan putune. Atau bisa jadi, mohon maaf, lagi nggak ada pulsa. Tidak menutup kemungkinan. Ditelepon nggak diangkat. Atau kadang-kadang ditelepon tapi di-reject. Langsung dimatikan. Iki jani maksudnya piye tuh? Bisa jadi itu lagi dipakai main anak-anaknya. Karena anak-anak kalau ada telepon masuk itu langsung di-reject. Kan ngerti nggih? Husnudzon. Nah, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jadi jauhi prasangka. Kita harus husnudzon. Itu yang akan membuat hubungan antara kita itu awet. Ya. Jadi jangan gampang suudzon. Iki hasilnya iku mungkin niat konconan apa gak tuh? Ini niat jadi pengurus apa gak tuh? Kadang-kadang begitu. Sesama pengurus gitu ya mau koordinasi gitu ya. Iki hasilnya siap nerima amanah apa gak tuh? Di WA gak bales-bales, di telepon gak diangkat. Sabar dan husnudzon. Itu banyak masalahnya peristiwa terjadi begitu ya. Hanya masalah-masalah teknis kan begitu ya. Jadi kalau pengen awet, sabar, husnudzon. Kemudian berikutnya, apa yang bisa menjaga dan merawat ukhuwah? Yang berikutnya adalah, kalau punya salah, nggak usah gengsi. Minta maaflah. Nggak usah muter-muter bulat gitu ya. Boleh kambing hitam kan begitu ya. Muter, ya mbok ya ngaku, oh iya saya salah. Mohon maaf ya. Ya saya manusia biasa. Minta maaflah. Ya, nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah gengsi. Ya, biasa saja. Karena kita adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan melakukan salah dan dosa. Kata Nabi gimana hadisnya? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi semua anak cucu Adam khatta'un. Khata' ini artinya apa? Berpotensi melakukan banyak salah. Wa khairul khatta'in, tapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang mau bertobat. Artinya menyadari kesalahannya, memperbaikinya, dan siap meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sering mendengar kajiannya dalam surah apa itu? Ali Imran 133.
Nanti sambungannya dengan 134. Bahwa Allah memerintahkan kita, kalau punya salah itu bersegera untuk menyadari, bersegera untuk mohon ampunan kalau hubungannya dengan Allah, dan bersegera minta maaf kalau hubungannya dengan manusia. Ini ada hadis halal bihalal, ya, yang barangkali ada yang belum tahu. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul begini, hadis halal bihalal. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Man, barang siapa kanat indahu madlamatun li akhihi, pernah melakukan kezaliman, kesalahan kepada saudaranya, min irdihi, apakah dalam bentuk menghina kehormatannya, au syai'in, atau dalam bentuk yang lainnya. Apa berita Kanjeng Nabi? Falyatahallalhu minhu al-yaum, maka hendaklah dia meminta halal dari saudaranya atas kesalahan yang dilakukannya. Rasul menggunakan bahasanya meminta halal. Ya. Karena apa? Karena menyakiti orang halal apa haram? Haram. Ya. Kemudian menzalimi orang haram. Ya. Menghibah orang haram. Kalau perbuatan haram-haram itu terlanjur kita lakukan, agar terbebas dari dosa, minta dihalalkan. Makanya kata Rasul, falyatahallalhu minhu al-yaum. Hendaklah dia meminta halal. Ya, halal, halal. Gitu. Artinya saling meminta halal. Makanya dinamakan halal bihalal. Kan begitu ya? Halal dengan halal. Artinya halal ya, halal, halal, halal. Ya, artinya saling meminta maaf. Siap saling meminta maaf? Ya. Alhamdulillah. Dan salah satu bukti kalau kita itu siap meminta maaf adalah dengan siap bersalaman. Siap salaman? Ya. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, saya sering menyampaikan, salaman yang bisa menghapus dosa kalau salamannya dilakukan dengan serius. Salaman serius pripun, Bu? Tangannya diberikan, mukanya menghadap, dan tersenyumlah. Ngerti nggih? Jangan seperti orang Indramayu, salamannya setengah hati, tangannya diberikan, mukanya dibuang, melengos. Bulia iki lah, bulia. Itu bukannya membuka pintu maaf, itu menambah dosa baru. Jadi salaman yang serius ya. Tangannya diberikan, mukanya menghadap, dan tersenyumlah. Bila perlu terucap kalimat sepunten ingkang kathah ya. Barangkali saya punya banyak salah dengan panjenengan. Kalau tidak mampu berkata-kata, minimal tersenyumlah. Kan ada yang berat untuk minta maaf gitu ya. Tapi salaman minimal, kan begitu ya. Oke, kembali lagi. Jadi untuk merawat ukhuwah, yang pertama tadi sabar, yang kedua husnudzon, yang ketiga saling meminta maaf. Tidak perlu ragu dan gengsi. Karena kalau tidak mau minta maaf, masih ingat? Kata Rasulullah nanti diancam di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Ya, masih ingat ya? Orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu orang yang ketika di dunianya rajin ibadahnya. Bisa jadi rajin juga majlis taklimnya. Tetapi sayangnya, dia punya banyak salah dan masalah dengan sesama manusia, dan dia tidak mau menyelesaikannya. Hati-hati. Jangan pernah menyepelekan salah dan masalah kita dengan sesama manusia. Ya. Kalau salah kita dengan Allah, ibu-ibu, itu lebih mudah diampuni oleh Allah. Lebih mudah. Dengan sholat kita diampuni. Dengan puasa kita diampuni. Dengan zakat kita diampuni. Dengan umroh dan haji kita diampuni. Itu kalau dosanya hubungan dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan sesama manusia, tidak bisa diampuni oleh Allah dengan ibadah apapun. Ribuan rakaat sholat kita kerjakan. Setiap hari kita berpuasa, seumpama. Atau puasa Daud, seumpamanya. Kemudian setiap bulan kita umroh, setiap tahun kita haji. Untuk menghapus salah dan dosa kita dengan manusia. Satu saja. Tidak bisa. Dosa kita dengan manusia hanya akan diampuni oleh Allah kalau sudah menyelesaikannya dengan sesama manusia. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, kalau kita punya sama-sama orang, orangnya sudah kadung meninggal, keburu meninggal.
Atau orangnya kita sudah lost contact, nggak tahu ada di mana. Bagaimana cara kita mendapat ampunan dari Allah atas dosa kita dengan orang itu? Kata para ulama, caranya dua. Ya. Pertama, dengan mendoakan kebaikan untuknya. Kalau orangnya sudah terlanjur meninggal, ya kita mohonkan ampunan pada ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah ringankan siksanya, ya Allah masukkan ke dalam surganya, terimanya ibadahnya dan seterusnya. Kalau orangnya masih hidup, doakan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya yang bernama si A, panjangkan sehatkan badannya, lancarkan semua urusannya, lebarkan pintu rezekinya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berbuat baik mengatasnamakan orang itu. Contohnya, kita punya utang. Ya. Belum sempat dibayar, orang yang menghutangi meninggal. Kan gitu ya. Anak cucunya kita juga tidak tahu ada di mana. Maka kita sedekahkan uang orang itu yang ada pada diri kita, tapi niatnya bukan sedekah untuk kita. Ini sedekah untuk pemilik harta. Kan begitu ya. Supaya nanti kata para ulama, ketika nanti di akhirat, ya, pada saat dia menuntut di hadapan Allah, ya, nanti sudah ada yang menjawab. Ya. Oh, itu kesalahannya denganmu sudah dibalas, sudah ditebus. Dengan apa? Dia mendoakan kebaikan untukmu. Dia memohonkan ampunan untukmu. Nanti kita tidak akan lagi menjadi orang yang bangkrut. Karena kita sudah membayarnya. Ngerti nggih? Siap meminta maaf. Siap mengakui kesalahan. Itu salah satu cara untuk menjaga ukhuwah. Yang, keberapa Bu? Oh, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Bagaimana ini? Yang pertama, ulangi ya, sabar. Yang kedua, husnudzon, pertama baik. Yang ketiga, saling meminta maaf. Oh ya, yang keempat adalah saling memaafkan. Ya. Kalau yang sebelumnya saling meminta maaf. Kalau yang sekarang ini saling memaafkan. Kalau meminta maaf itu kita yang punya salah. Kalau memaafkan orang lain yang punya salah kepada kita. Mohon maaf, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu memaafkan? Karena begini. Seandainya kita ini rajin ibadahnya, baik hubungannya dengan Allah. Ya, sangat minimal melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian dengan orang kita pun tidak pernah menyakiti orang lain. Kita suka berbuat kepada orang lain. Berarti hubungan dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Tapi seandainya ada orang lain berbuat kepada dirinya, berbuat salah kepada dirinya, dan dia tidak memaafkan, ya, mohon maaf, dia pun akan kehilangan salah satu kriteria ahli surga. Ali Imran 134 Allah menjelaskan, ya, ciri ahli surga dalam Ali Imran 134, yang pertama apa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orangnya suka berbagi baik dalam keadaan senang ataupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orangnya bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu kriteria orang masuk surga. Yang terakhirnya, wallahu yuhibbul muhsinin, orangnya suka berbuat baik. Ada 4 kriteria ahli surga menurut Ali Imran 134. Maafkan Bu ya, kalau ada orang lain punya salah. Jangan suka menyimpan dendam dan amarah dalam hati kita. Jangan seperti ibu-ibu di Indramayu. Orang Indramayu terus ya gitu ya. Ada orang Indramayu nggak di sini? Nggak ada ya, cuma saya ya. Nggak apa-apa ya. Oh, ada di luar. Ya. Orang Indramayu pernah saya dapat cerita. Ada 2 orang ibu bermusuhan. Ya Allah, sampai tua Bu. Bahkan permusuhannya sampai diwariskan kepada anak cucunya. Sampai pesan kepada anaknya. Mas, sampean jangan bergaul sama anaknya ibu itu. Kenapa toh Bu? Anaknya baik loh Bu sama saya. Pokoknya enggak. Ya, iya kenapa? Ibunya itu pernah punya salah sama ibumu. Masya Allah. Terlalu sakit hati ibumu ini. Gara-gara kesalahannya. Salahnya apa toh Bu? Sampai tua masih diingat-ingat. Ternyata salahnya apa? Ibunya pernah merebut calon bapakmu. Ayo merebut calon bapak kan gitu. Masih calon kan begitu ya, rebutan, ternyata dia kalah saing kan begitu ya.
Ibunya pernah merebut calon bapakmu. Terlalu sakit hati ini. Masya Allah. Sampai tua. Gitu ya. Di Kediri ada nggak yang begitu? Oh, nggak ada. Yang lalu biarlah berlalu. Karena yang sudah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Nah, begitu ya. Maafkan. Jangan suka menyimpan dendam dan amar dalam hati kita. Kadang-kadang ngapunten ya. Ada orang itu, ya terutama orang Indramayu. Kalau Kediri kayaknya nggak ada. Sama orang lain, dia mudah memaafkan. Tapi sama saudara sendiri, sampai tidak saling menyapa bertahun-tahun. Itu di Indramayu. Gitu. Di Kediri Anda nggak yang tidak saling menyapa kakak dengan adik gitu ya? Nggak ada ya? Menantu dengan mertua tidak saling sapa ada? Oh, nggak ada. Itu adanya di Indramayu gitu ya. Wal'afina 'anil nas. Ya. Harus siap memaafkan. Kalau kita pengen reunian dan halal bihalal tidak hanya di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap nggih saling memaafkan nggih? Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya. Ini bisa ditaruh di akhir, bisa ditaruh di awal. Agar ukhuwah itu terjalin dengan baik, maka rukun-rukun ukhuwah itu harus dijalankan. Nah ini, perhatikan. Ukhuwah atau persaudaraan itu ada rukunnya. Rukun persaudaraan harus kita jalankan kalau ukhuwah pengen terjalin dengan baik. Ada berapa rukun ukhuwah? Ada 4. Ya, beranak pinak materinya. Nah, ada 4 ya, rukun ukhuwah itu. Yang pertama, rukun ukhuwah adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Tahu namanya, tahu alamatnya. Ngomong-ngomong, jenengan duduk berhadapan, sudah tahu nama orang di depannya? Sudah tahu rumahnya? Ah. Ayo, tahu belum rumahnya? Oh, tetangga ya. Berarti ya sama yang jauh ya. Tahu nggak rumahnya? Sesama anggota Majelis Taklim ini, tahu nggak rumahnya itu? Itu ukhuwah, rukun yang pertama. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sholat subuh, pernah ada satu peristiwa. Imam atau Kanjeng Nabi pada waktu ngimami sholat subuh, sebelum takbiratul ihram, kan beliau menghadap ke belakang. Imam menghadap ke belakang. Ternyata, bunda-bunda yang dirahmati Allah, imam menghadap ke belakang sebelum memulai sholat, itu bukan hanya untuk merapikan dan mengatur barisan. Tapi ternyata Nabi ingin memastikan siapa yang tidak hadir sholat jamaah. Itu. Nabi ngecek. Nah, terus Nabi bertanya, sahabat Thauban mana? Belum datang ya Rasulullah. Ya sudah, ditunggu dulu sebentar. Ditunggu tidak datang, ya sudah kita sholat. Selesai sholat, imam kembali menghadap ke belakang. Kan begitu, Bu ya? Nabi ternyata ingin memastikan kembali. Loh, Thauban nggak ada. Thauban nggak datang. Tidak datang ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Apa katakan Nabi? Ada yang tahu rumahnya. Nah itu. Saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Ya sudah, habis ini kita ke rumahnya. Itu namanya saudara. Ya, jadi ketika di Majelis Taklim yang rutin kita ikuti, kita lakukan, ada yang tidak hadir, kita harus mencari tahu. Kemana ini? Ya, ada apa? Kan begitu ya. Kemudian setelah Nabi dan para sahabat datang ke rumah sahabat Thauban, Nabi mengucapkan salam, yang keluar istrinya sahabat Thauban. Ini betul rumah sahabat Thauban? Betul ya Rasulullah. Bisa kami ketemu dengannya? Mohon maaf ya Rasulullah, sahabat Thauban sudah meninggal tadi pagi. Nah itu. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada teman kita satu majelis taklim tidak hadir, sedang mendapatkan musibah. Jadi selesai kajian itu dicek siapa yang tidak hadir. Dicari tahu. Kan gitu ya. Didatangi. Nah itu namanya ukhuwah. Itu bersaudara namanya. Oh ya Allah, ternyata dia sedang dapat musibah. Oke. Rukun yang pertama ya. Kalau ukhuwah pengen terjalin, laksanakan rukun yang pertama ini. Yang kedua, tafahum. Rukun ukhuwah yang kedua adalah tafahum. Saling memahami. Apa yang dimaksud dengan saling memahami? Saling memahami itu artinya memahami keluarganya dan memahami aktivitasnya. Ya. Jadi tahu ini suaminya yang mana, supaya tidak digoda saat ketemu di jalan. Kan, gitu. Oh ini bojone koncoku, jadi goda.
Tahu suaminya yang mana, tahu anak-anaknya yang mana, tahu aktivitasnya. Terus manfaatnya untuk apa? Tafahum. Sangat banyak Bu manfaatnya. Ada 3. Wow, beranak lagi materinya. Manfaat tafahum, saling memahami keluarganya, saling memahami aktivitasnya, manfaatnya ada 3. Pertama, dengan tafahum, itu bisa mengurangi suudzon, prasangka buruk. Ya, contoh. Kita punya teman, punya tetangga, punya saudara, ya, punya anak perempuan. Kalau kita berangkat ke masjid maghrib, anak perempuan tetangga kita berangkat keluar dari rumah. Kita berangkat subuhan ke masjid, anak perempuan tetangga kita yang berangkat malam itu baru pulang ke rumah. Itu kalau kita tidak tafahum, tidak memahami apa aktivitasnya, bisa jadi muncul prasangka buruk. Iki cawe itu penggaweannya apa tuh? Lek bengi metu, lek subuh mulai. Jangan-jangan ini pekerjaannya. Lah, bisa jadi muncul prasangka buruk. Tapi kalau kita memahami apa aktivitas dan pekerjaannya, kita memaklumi. Oh, wajar dia pergi malam pulang pagi. Karena kerjanya di rumah sakit, kebetulan dapat dinasnya malam. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada teman kita sesama anggota Majelis Taklim. Mohon maaf, seumpama penampilannya lebih wah dibanding kita. Barang-barangnya branded. Seumpama, kan begitu ya. Semuanya limited edition, seumpama. Gitu ya. Kalau kita tidak memahami suaminya kerjaannya apa, bisa jadi muncul prasangka buruk. Jangan-jangan suaminya kerjaannya ini, jangan-jangan ini. Tapi kalau kita memahami, oh wajar, kerjanya di luar negeri, gajinya pakai dolar, ya wajar kalau barang-barangnya branded, bisa jadi kiriman dari suaminya. Bisa mengurangi suudzon. Ya, bisa mengurangi prasangka buruk. Yang kedua, manfaatnya tafahum apa? Manfaat tafahum yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan dengan saling memahami keluarganya, saling memahami aktivitasnya, tidak menutup kemungkinan membuka pintu rezeki baru. Nah, contoh, jenengan gitu ya, dengan sesama anggota Majelis Taklim. Bu, saya mau silaturahim ke rumah jenengan, biar kita tafahum. Oh, monggo. Datang ke rumahnya, akhirnya ngobrol. Jenengan selain ngaji itu kegiatannya apa? Alhamdulillah, saya punya bisnis, tapi memang online, gitu ya. Dijual online, sehingga saya masih bisa sambi-sambi. Oh, gitu. Kalau jenengan, ya, pekerjaannya apa? Aktivitasnya selain ngaji. Alhamdulillah, saya punya home industry, ada produksi rumahan. Ternyata, ya, jenengan produksi apa tuh, Bu? Lah, ini, ya Allah, ternyata yang saya jual secara online selama ini, itu juga diproduksi sama jenengan. Ya sudah, daripada saya belanja ke orang lain, lebih baik saya belanja ke jenengan. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan sebab apa tadi? Tafahum, saling memahami. Makanya perlu anjang sana, anjang sini. Silaturahim, datangi rumahnya. Tidak menutup kemungkinan terbuka pintu rizki baru. Yang ketiga, tidak kalah hebatnya, manfaat tafahum adalah dengan saling memahami keluarganya dan aktivitasnya, tidak menutup kemungkinan akhirnya jadi besanan. Nah, kan begitu ya Bulia ya? Bulia sama Bu Muhajir gitu ya. Bu, saya mau ke silaturahim di rumah jenengan. Oke. Begitu ya. Saya bawa pasukan. Oke, siap gitu ya. Anak-anak dibawa semua. Akhirnya saling diperkenalkan. Ini mbak saya, alhamdulillah sudah lulus kuliah dan alhamdulillah langsung sudah dapat kerja. Tuan rumahnya nanya, sih sebentar, sudah punya calon belum? Nah, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dan terjadi dan dicontohkan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ya kan? Para sahabat yang saling besanan. Antara yang satu dengan yang lain. Ya. Rasulullah jadi menantunya Abu Bakar, kemudian siapa? Utsman menjadi menantunya Rasulullah, dan seterusnya. Kan begitu ya? Ya. Saling besanan. Kalau kita sama-sama tahu bibit bobot bebetnya, kan enak kan gitu ya. Oh, ya anak wong apik iki, ibuke rajin pengajian, wis ndak ayo didadekno, wis aja kesuwen. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Kan ngoten nggih? Ya, itu namanya ukhuwah. Jadi rukun ukhuwah harus dibuktikan, harus kita amalkan. Banyak manfaatnya. Yang pertama tadi apa? Ukhuwah ta'aruf, tahu nama, tahu alamat. Yang kedua,
tafahum, saling memahami keluarganya dan memahami aktivitasnya. Rukun ukhuwah yang ketiga. Ya, rukun ukhuwah yang ketiga adalah takaful wa ta'awun. Takaful artinya saling menanggung. Ta'awun artinya saling menolong. Yang namanya saudara itu tidak cukup hanya paham. Oh iya, saya paham dia sedang susah. Saya paham dia sedang dapat musibah. Saya paham suaminya sedang nganggur. Saya paham anaknya sedang sakit. Tidak cukup hanya paham yang namanya saudara itu. Harus siap takaful wa ta'awun. Saling menanggung dan saling menolong. Oh ini saudara kita, sesama anggota Majelis Taklim ada yang sedang dapat musibah. Ayo kita kolekan. Ya kita urunan, kita ringankan beban saudara kita. Ya, itu namanya saudara. Ya. Terakhir, rukun persaudaraan yang keempat namanya al-ithar. Napa niku al-ithar? Saling mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Saling mengalah. Masya Allah. Kalau kita hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi, hidup berjamaah, hidup bermajlis taklim, semuanya punya sifat saling mengalah, aman dunia. Tidak akan ada yang saling berebut, tidak akan ada yang eker-ekeran, tidak ada yang saling mutungi gara-gara dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Saling mengalah, monggo jenengan mawon, kula mangke gampil, Masya Allah. Itu makanya rukunnya ditaruh di akhir. Ini kalau paling berat. Di zaman Rasulullah banyak sekali contohnya. Ada salah satu contoh yang kemungkinan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, memang ini dalam dunia laki-laki. Contohnya ini, tidak apa-apa. Zaman Rasulullah ada dua orang sahabat ya, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Namanya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi itu dari Persia. Ya, bukan asli Madinah. Ceritanya Salman Al-Farisi itu menyukai seorang gadis Madinah. Ya, kan begitu ya? Masya Allah. Dia tidak tahu bagaimana caranya ya, ngelamar gadis Madinah. Minta tolong sama saudaranya, ya, yaitu Abu Darda. Abu Darda, tolong teman saya ngelamar orang sini. Saya nggak ngerti caranya. Akhirnya datanglah ke rumah orang tua si gadis itu. Menyampaikan kedatangannya, hajatnya, niatnya, dan seterusnya. Orang tua si gadis, alhamdulillah kami senang, kami bahagia didatangi oleh dua orang sahabat Nabi yang mulia. Tapi masalah ini keputusan kan ada di tangan anak saya. Saya tanya anak saya dulu. Ya, anaknya ditanya, Dok, itu ada dua orang pemuda yang keren-keren sahabat Nabi. Ada yang berminat untuk meminang dirimu. Yang berminat dari dua orang itu namanya Salman Al-Farisi. Bagaimana, Dok? Anak itu menjawab, gadis itu menjawab. Kalau yang melamar saya Abu Darda, maka saya siap menerima pinangannya. Artinya apa? Salman Al-Farisi ditolak. Abu Darda yang menemani, yang tidak niat melamar, justru yang diminati oleh gadis itu. Lalu apa? Sikap Salman Al-Farisi menghadapi situasi itu. Dia mempraktekkan al-ithar. Ini tidak akan pernah terjadi lagi di zaman sekarang. Kata Salman Al-Farisi apa? Saudaraku Abu Darda, ternyata dia lebih menyukai dirimu. Maka mahar yang sudah saya siapkan, biaya walimah yang sudah saya siapkan, silakan dipakai nikahi gadis itu. Masya Allah. Kalau zaman sekarang bisa nggak begitu? Pasti Salman akan ngomong, sampai ini ternyata menggunting dalam lipatan. Wah, diam-diam sampai sudah punya minat sendiri. Kurang ajar. Wah, bisa jadi berantem. Tapi sahabat, Masya Allah, itu namanya al-ithar. Ya, namanya saling mengalah. Itu kalau dipraktikkan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, tidak akan ada kakak adik yang gegeran. Tidak ada kakak adik yang tidak saling menyapa. Gitu ya? Karena semuanya saling mengalah. Monggo jenengan mawon, mangke kula gampil. Masya Allah. Ya. Baik, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya kira begitu ya, kaki saya udah kemeng ini ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, dan dimasukkan surga, maka jagalah ukhuwah. Ya, jagalah silaturahim, jagalah persaudaraan. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, sabar pada saat berjamaah, jangan gampang nesu, sabar. Yang kedua,
husnudzon. Selalu berprasangka baik, selalu kita berpikir positif. Oh, mungkin dia lagi repot, mungkin dia sedang ada masalah. Jangan langsung mengambil kesimpulan negatif. Yang ketiga, saling meminta maaf kalau punya salah. Nggak usah gengsi. Orang yang tidak suka minta maaf kalau dia punya salah, itu cenderung tidak disukai sama orang lain. Iku kape pengen ngerasa bener dewe. Wow, diomongi sama banyak orang. Kan begitu ya? Nah, makanya siap meminta maaf. Yang keempat, siap saling memaafkan. Yang kelima apa tadi? Menjalankan rukun-rukun ukhuwah. Ada 4. Yang pertama, ta'aruf. Tahu namanya, tahu alamatnya. Yang kedua, tafahum. Memahami keluarganya, memahami aktivitasnya. Yang ketiga, takaful wa ta'awun, saling menanggung dan saling menolong. Yang keempat, al-ithar. Artinya apa? Saling mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Nggih, ngoten mawon. Bu Nur ada tanya jawab? Enggak ada Bu Nur ya? Oh, enggak ada. Oleh lebih halal tanya jawab. Langsung doa aja, ya. Oh iya, ini hari Jumat, saya lupa ini. Ya, baik. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, dan anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul, reunian, halal bihalal, tidak hanya di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي نعمك يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ميسر كل عسير يسر لنا العسير فإن التيسير العسير عليك يسير إنك على كل شيء قدير اللهم يا مسهل سهل لنا كل خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, mudah-mudahan yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل